Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Sekarang kita masuk di inti daripada pembahasan i'rab. Kalau sebelumnya itu cuman pengenalan istilah yang dipakai. Sekarang ini intinya, ma'rifatu alamatil i'rab. Mengenal tanda i'rab, yaitu tanda perubahan keadaan akhir kata. Kan i'rab artinya apa? Perubahan keadaan akhir kata. Sekarang berarti mengenal tanda i'rab. Maksudnya apa? Mengenal tanda perubahan keadaan akhir kata. Ketika masuk penyakit. Di sini akan disebut, di tabel ini, di pembahasan ini, akan disebut isim-isim yang berubah dan fiil-fiil yang berubah. Jenis isimnya, jenis fiilnya, sekaligus hukumnya, tandanya ketika rofa, ketika nasab, dan ketika jar, demikian pula ketika jazm. Fiil di sini sedikit dibahas di kata yang berubah. Dikarenakan jenis fiil yang bisa berubah akhirnya hanya fiil mudhari. Jadi yang kita bahas di sini hanya fiil mudhari kalau fiil. Jadi dia lebih sedikit. Di tabel ini tidak akan dibahas yang namanya fiil amar, juga tidak akan dibahas yang namanya fiil madhi. Karena dia tidak berubah. Apa yang kita belajar di sorof, itulah yang terjadi padanya. Fiil amar dan fiil madhi. Nanti akan disebutkan insya Allah setelah tabel. Jadi di sini yang akan dibahas adalah hanya fiil mudhari kalau yang berubah. Tentunya fiil mudhari ada 3. Sahih akhir, mu'tal akhir, af'alul khamsah. Itu yang kita bahas nanti perubahannya. Perubahannya 3 dia. Rofa, nasab, jazm. Adapun jenis isim, 9 jenis isim yang telah lewat, itu semua adalah isim yang bisa berubah. Makanya di sini akan disebutkan ulang. 9 isim yang telah lewat. 9 isim yang telah lewat. Sebelum kita masuk di tabel, karena tabel ini adalah ringkasan dari pembahasan yang panjang, ya, di buku-buku nahwu, maka kita butuh, ya, untuk lebih jelas dalam memahaminya, kita harus bahas satu-satu di papan dulu baru nanti gampang kita baca. Jadi kita mulai dulu i'rabnya al-asma. Kita mulai dulu i'rabnya apa? Isim. Bentuk perubahan keadaan akhir pada isim. Antum tahu kan bahwa isim ada berapa? Yang berubah ada 9. Ada 9. Dan penyakit isim itu ada 3. Ada penyakit rofa, ya, ada penyakit nasab, dan ada penyakit apa? Jar. 3 itu saja penyakitnya. Di sini kita hanya akan mencontohkan masing-masing satu penyakit dalam perubahan ini. Karena ini tahap kedua, kita cuma mau mengenal bentuk tanda perubahannya. Kalau masuk penyakit nasab. Perubahannya kalau masuk penyakit rofa. Perubahannya kalau masuk penyakit jar. Kita belum mau mengenal penyakit. Karena pembahasan tentang jenis-jenis penyakit itu di tahap terakhir. Sekarang ini kita tidak mau membahas penyakitnya.
Yang kita mau bahas adalah perubahannya kalau ada penyakit itu. Perubahannya kalau ada penyakit itu. Penyakit ropa kita contohkan saja dulu nanti untuk ja'a. Selalu kita ulang. Penyakit nasab nanti kita contohkan selalu dulu ro'a itu. Penyakit jer anggaplah kita contohkan dulu bi. Huruf jer. Bi. Huruf jer. Jadi namanya penyakit ropa. Maka setelahnya akan berubah isimnya menjadi ropa. Kalau masuk penyakit nasab nanti akan berubah menjadi nasab. Kalau masuk penyakit jer maka akan berubah menjadi jer. Paham kan? Untuk kata yang berubah kan penyakitnya ropa, penyakitnya nasab, penyakitnya jer. Untuk katanya yang berubah ketika masuk penyakit ropa itu dinamakan isim yang marfu. Yang dirofa. Ketika masuk penyakit nasab, isim yang dinasab namanya isim yang mansub. Ketika masuk penyakit jer, isim yang dijer namanya apa? Isim yang majrur. Isim yang majrur. Itu istilah nama. Ini marfu. Kenapa? Ada penyakit rofa. Ini mansub. Kenapa? Ada penyakit nasab. Ini majrur. Kenapa? Ada penyakit jer. Paham kan? Jadi marfu, mansub, majrur itu nama isim yang berubah. Penyakitnya penyakit rofa, penyakit nasab, penyakit jer. Penyakit jer. Iya. Yang kita mau lihat perubahannya kalau masuk ini penyakit adalah itu 9. Itu 9. Kita mulai dari isim yang pertama. Kita mulai dari isim yang pertama. Apa isim yang pertama? Isim mufrad. Paham kan? Isim mufrad. Isim mufrad sudah lewat di bab awal. Tahap pertama. Dia isim yang apa? Bukan dua, bukan jama', bukan asmaul khamsah. Contohnya Zaid. Contohnya Zaid. Sekarang ini kita mau tahu ini Zaid apa harokatnya, huruf dalnya. Dun dan atau din. Berdasarkan penelitian, kalau namanya isim perubahannya bisa ropa, nasab, jer. Isim marfu, isim mufrad. Kalau dia di rofa, kan ini perubahannya nanti ada 3. Perubahannya ada 3. Dia bisa kemasukan penyakit rofa, bisa kemasukan penyakit nasab, bisa kemasukan penyakit apa? Jer. Isim mufrad. Berdasarkan penelitian bahwa dia kalau di rofa nanti dia tandanya adalah kalau di rofa dia tandanya adalah dhammah. Paham maksudnya itu? Artinya kalau nanti ada isim mufrad kemasukan penyakit rofa, wakilnya sekarang ja'a, nanti temannya ja'a ribuan. Tapi sekarang penggolongannya saja. Paham ini? Penggolongannya nanti di tahap ketiga digolongkan. Ada isim mufrad kemasukan penyakit rofa yaitu ja'a, maka tanda rofanya adalah dhammah. Paham kan? Tanda rofanya adalah apa? Dhammah. Di sini kita mau mengharokati yang gundul ini mulai. Kalau kemarin belum. Ini sudah mulai. Ternyata kalau gundul isim mufrad, saya sudah tentukan itu isim mufrad. Karena bukan dua, bukan mutsanna, bukan jama', bukan asmaul khamsah. Isim mufrad. Yang masuk penyakit apa dalam susunan ini? Ternyata masuk penyakit rofa. Ja'a. Maka saya harus dhammah. Paham kan? Karena tandanya dia adalah apa? Dhammah. Ketika nasab, yaitu kemasukan penyakit nasab. Isim mufrad tandanya adalah fathah. Paham kan? Yaitu kalau nanti kemasukan ro'a itu, ya, maka saya kalau yang saya baca adalah isim mufrad, saya harokati dengan apa? Fathah. Kalau kemasukan penyakit jer, isim mufrad, maka dia tandanya adalah kasroh. Jadi isim mufrad itu bisa di dhamma, fathah, kasroh.
Kapan di dhamma? Kalau masuk penyakit rofa. Kapan di fathah? Kalau masuk penyakit nasab. Kapan di kasro? Kalau masuk penyakit jer. Jadi bacaannya tergantung penyakit. Karena i'rab itu adalah perubahan keadaan akhir kata. Paham kan? Disebabkan karena perbedaan penyakit. Paham kan? Nah, dan perubahan ini apa tandanya? Nah ini dia isim mufrad. Ini tandanya. Isim mufrad, dhamma fathah kasro. Nanti tanwin atau tidak kan begitu kan? Tentunya isim mufrad di sini kita bahas semua yang bertanwin. Kalau tidak ada alnya. Coba sekarang berarti. Ja'a Zaidun. Tambahkan ja'a sebelumnya. Coba baca. Pikirkan ja'a penyakit apa? Oh penyakit rofa. Isim mufrad berarti saya dhammah. Coba Zaidun ja'a. Ra'aitu. Bi. Mudah begitu. Semua isim mufrad sia-sia. Harokatnya begitu. Samakan. Yang penting dapat isim mufrad. Paham ini kan? Selain Zaid. Antum dapat kata rojul ja'a. Min. Bi. Ra'aitu. Hah? Asad. Hewan ini. Asad. Coba kita baca kata ya asad. Coba asad. Ja'a. Ra'aitu. Bi. Hah? Mudah berarti kan? Mudah berarti? Mundir? Mundir? Paham mundir? Coba. Mundir. Ja'a. Mundir. Ja'a. Nah, baru antum tahu harokatnya namanya antum tahu. Kalau ada penyakit. Kalau tidak ada penyakit tidak ditahu antum apa. Paham ini? Coba ja'a. Min. Itu bi. Temannya juga huruf jer. Ro'a itu. Hah? San. Paham ini? Paham Nabil? Paham Nabil? Nabil. Bi. Hah? Oh nama antum Nabil. Panjang. Oh berarti Nabil. Saya kira Nabil. Nabil. Ja. Bi. Ro'a itu. Paham ini? Paham tanda nih? Antum sudah baca kitab gundul itu. Yang penting hafal tandanya. Kan kitab gundul bisa dibaca kalau hafal tanda. Jadi antum tinggal pikir, oh isim mufrad. Saya sekarang mau baca isim mufrad. Ini isim mufrad. Lihat sebelumnya. Penyakitnya apa? Penyakitnya rofa dhamma, penyakitnya nasab fathah, penyakitnya jer kasro. Nanti ada golongannya di tahap terakhir. Penyakit rofa itu apa saja, penyakit nasab itu apa saja, jer apa saja. Paham ini? Selesai. Kita masuk sekarang. Kita ganti ini, kita ganti. Ya. Satu-satu. Kita ganti. Ini adalah sekarang isim musanna. Isim musanna. Isim musanna penyakitnya 3, sama. Bisa rofa, bisa nasab, bisa jer. Paham kan? Isim musanna yang kemasukan penyakit rofa namanya marfu. Yang kemasukan penyakit nasab namanya mansub. Jadi kita bilang nanti ini isim musanna mansub. Paham kan? Iya. Isim musanna yang kemasuk penyakit jer namanya apa? Majrur. Antum tahu kan isim musanna di tahap pertama? Dia adalah semua isim yang ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Kan begitu? Berarti 2 bentuk. 2 bentuk. Ya, kalau kita contohkan berarti ada zaidani atau zaidaini. Ya, zaidani atau zaidaini. Ini isim musanna. Bagaimana dia kalau masuk penyakit?
Ternyata isim muthanna, dia kalau masuk penyakit, dia alamatnya itu cuma 2. Tidak 3. Tadi itu yang 3 itu adalah hanya isim mufrad. Kalau isim muthanna, enggak 3. 2 saja. Berdasarkan penelitian. Jadi kalau masuk penyakit, dia 2 saja perubahannya. Isim muthanna. Apa itu, bagaimana itu? Isim muthanna, kalau masuk penyakit rofa. Kalau masuk penyakit rofa, jadi di sini penyakit rofa. Maka tandanya adalah alif. Tanda rofanya alif. Kalau masuk penyakit nasab dan penyakit jer, maka tandanya adalah ya. Ini isim muthanna, ketentuannya. Hanya seperti itu. Jadi dia itu tandanya cuma alif atau apa? Ya. Kalau masuk penyakit rofa, alif. Kalau masuk penyakit nasab dan penyakit jer, ya. Nunnya tidak usah disebut. Karena nun ada di rofa, ada juga di nasab, serta ada juga di jer. Jadi tandanya itu yang berubah adalah alif atau ya. Yang berubah adalah apa? Alif atau iya. Dipahami nih? Paham mas? Saya contohkan misalnya tadi. Zaidani, Zaidaini. Sekarang saya sudah bisa tentukan. Kapan saya pakai alif? Nah, kapan saya pakai ya? Kalau saya masukkan ja'a, Zaidani. Kalau saya masukkan ro'a itu, Zaidaini. Kalau saya masukkan bi Zaidaini. Karena rofa dan nasab dan jernya sama. Nanti dari mana saya tahu ini nasab, ini jer? Penyakitnya. Bukan tandanya. Karena tandanya sama. Sama-sama pakai iya. Yang beda apanya? Penyakitnya. Jadi saya bisa tahu ini marfu, ini mansub, ini majrur dengan adanya penyakit. Paham perubahan isim muthanna? Paham ini? Jadi tanda rofanya apa tadi? Alif. Kalau tanda nasabnya? Iya. Tanda jarnya? Iya. Paham ya? Coba isim muthanna yang lain selain Zaidaini. Rojulani, rojulaini. Ja'a. Apa? Ro'aitu. Ro'aitu. Ja'a. Bi. Jadi nunnya tidak ada masalahnya. Makanya dulu di awal, di tahap pertama saya kasih tahu harokat nun apa. Sebelum alif apa, sebelum ya apa. Karena yang berubah ini alif sama ya. Paham kan? Sekaranglah masuk tanda pengganti. Jadi ini alif penggantinya dhamma ketika di rofa. Ya ini penggantinya fathah ketika nasab. Penggantinya kasroh ketika jer. Karena alamatnya berupa huruf atau harokat. Jadi kalau berupa huruf itu alamat pengganti. Paham kan alamat apa? Pengganti. Jelas ini? Itulah pengertian rofa. Dhamma atau penggantinya. Nasab, fathah atau penggantinya. Jer, fathah atau penggantinya. Sekarang kita dapat pengganti pertama. Penggantinya dhamma, alif ketika rofa, isim mutsanna. Penggantinya fathah, ya. Ketika nasab, isim mutsanna. Ya ketika jer, isim mutsanna. Pengganti kasro. Pengganti apa? Kasro. Sudah jelas ini isim mutsanna? Coba lagi. Kita contohkan misalnya. Ndak, kolaka. Apa namanya antum? Arjun. Arjunani. Arjunaini. Ja'a. Bi. Ja'a. Ro'aitu. Nah begitu dia. Dipahami ini? Siapa yang belum paham kira-kira? Perubahan isim mutsanna. Indak saudaraku. Paham? Siapa namanya antum? Samsul. Di orang Parepare antum? Sidrap. Indak Samsul. Iya.
Misalnya saya bilang Syamsul, ya. Syamsani. Dua matahari. Syamsani, Syamsaini. Ja'a. Sya. Ja'a, Syamsani. Ro'aitu. Bi. Ahsan. Paham kan? Alhamdulillah. Jelas ini? Siapa yang mengejek Syamsul? Yang bilang NU? Santri. Bukan dia yang lapor. Tapi saya dapat. Antum hati-hati berbuat. Siapa yang mengejek temannya? Jangan suka mengejek temannya. Mau NU, mau apa. Rumah bahasa Arab untuk kaum muslimin. Nah. Kalau ada lagi saya dengar awas. Bukan dia yang lapor. Tapi saya dengar bahwa ada yang suka mengejek orang lain. Awas itu saya tahu orangnya. Jangan diulangi. Kalau saya panggil nanti. Nah, jangan suka mengejek temannya. Mau temannya bagaimanapun, mau mukanya jelek, mau mukanya cantik, gagah. Jangan. Ya, karena ilmu ini tidak melihat muka. Masalahnya. Nah, ilmu tidak melihat muka. Jadi jangan mengejek orang. Paham kan? Nah, ini hanya sekedar kebetulan saya dapat Syamsul. Dan saya pernah dengar namanya diejek. Dah, bukan dia melapor. Dan sampai ada yang bilang, kenapa kamu lapor-lapor Ustaz? Paham kan? Tapi saya dapat kabar. Dah, ada mengejek temannya. Jelas tak? Jangan. Sekarang lihat tadi. Lihat, antum ejek orang. Baru dia bisa. Belum tentu antum yang mengejek bisa seperti itu. Paham kan? Dia bisa. Syamsani, Syamsaini. Dah, masuk ja'a. Oh, saya akan pilih Syamsani. Masuk ra'aitu, Syamsaini. Masuk bi, Syamsaini. Kenapa saya pilih begitu? Isim muthanna. Perubahannya alif atau iya. Dipahami ini kan? Jelas? Jelas isim muthanna? Jelas. Kita bisa pindah. Isim yang ketiga, pindah. Pindah. Isim jenis ketiga. Isim apa jenis ketiga? Hah? Apa? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Ya. Ini sekarang jamak mudzakkar salim. Ketentuannya apa? Semua kata menunjukkan atas lebih dari 2 dengan tambahan waw dan nun atau ya dan nun. Nah, sebelum waw dhamma, sebelum ya kasro, nunnya fathah. Itu di tahap awal kita kenal. Sekarang ini adalah tahap kedua. Kalau masuk penyakit rofa, ja'ah, apa tandanya dia? Kalau masuk penyakit nasab, ro'aitu, apa tandanya? Kalau masuk penyakit jer, ya kan? Bi, apa tandanya? Ternyata dia juga hanya terbagi 2. Sama dengan isim muthanna. Kalau masuk penyakit rofa, tandanya dia waw. Kalau masuk penyakit nasab, tandanya dia adalah ya. Demikian pula kalau masuk penyakit jer, tandanya adalah apa? Iya. Jadi yang berubah adalah waw atau ya. Nunnya tidak akan pernah berubah. Makanya langsung dikasih tahu harokatnya. Nunnya di fathah. Sebelum waw tidak berubah. Sebelum ya tidak berubah. Makanya dikasih tahu sebelum waw di doma, sebelum ya di kasro. Karena yang berubah apa? Waw atau iya. Waw atau ya. Jelas ya? Waw atau iya. Jadi sekarang saya pilih waw atau ya. Kan begitu pertanyaannya. Tergantung penyakit. Kalau penyakit rofa maka saya akan pilih waw tandanya. Kalau penyakit nasab saya akan pilih ya. Kalau penyakitnya jer saya juga akan pilih ya. Contoh. Ya. Zaiduna. Ya.
atau Zaidina. Ya, Zaidina. Ketika saya masukkan ja'a, saya tidak boleh pilih itu dua. Harus satu. Kan boleh dua, ya kan? Tapi kalau sudah punya penyakit, tidak boleh pilih dua. Wajib kita pilih salah satunya. Jadi Zaiduna, Zaidina. Ketika masuk penyakit ropa, saya akan pilih Zaiduna. Kenapa kamu pilih Zaiduna? Tanda ropanya wow. Ketika saya masukkan roa itu, maka Zaidina. Kenapa pilih ya? Karena tandanya ya. Ketika masuk bi Zaidina. Paham kan? Paham ini alamat perubahannya? Paham ya? Nah, nanti kalau pertanyaannya dari mana nanti kita tahu nasab atau jar? Karena sama penyakit. Kalau penyakitnya rofa, oh mansub ini. Kalau penyakitnya nasab, oh majrur. Kalau penyakit jar. Jelas ya? Jelas ya? Coba. Muslimuna muslimina bi. Ja'a. Ro'a itu. Jelas berarti kan? Coba. Sobiruna sobirina bi. Ja'a. Ro'a itu. Nah, itu antum baca kitab. Tanpa melihat kita sudah tahu. Nah, kita bisa merubah kalimat. Karena ini kita mulai sudah. Mulai. Nanti tinggal bentuk terakhir. Mengenal penyakit. Nanti ada temannya ja'a, temannya ro'a itu, temannya bi. Insya Allah. Jelas berarti ini? Jenis berikutnya. Berarti aman ini? Sudah? Siapa yang belum jelas? Kan saya mau hapus. Siapa yang belum jelas? Nabil? Nabil. Jelas Nabil? Hah? Jelas? Masa? Coba. Nabiluna, nabilina. Bi. Ja'a. Ro'a itu. Alhamdulillah. Hapus berarti? Bos. Berikutnya. Isim jenis berikutnya isim apa? Hah? Isim apa? Jama. Ya, jama mu'annas. Ya, jama mu'annas salim. Jama mu'annas salim. Apa itu jama mu'annas salim? Di tahap awal. Apa itu jama mu'annas salim tahap awal? Hah? Kata menunjukkan lebih banyak daripada dua wanita, bukan dua perempuan? Oh sama Ji? Iya, sama. Dua laki-laki, dua perempuan, dua wanita, dengan tambahan alif dan ta. Ini dia. Dengan tambahan alif dan ta. Iya, misalnya Maryam apa jadinya? Maryamat. Kan begitu jadinya. Maryamat. Sekarang ini kata. Apa perubahan i'rabnya? Ternyata dia jamana salim kalau di rofa, kemasuk penyakit rofa, tandanya dhammah. Paham kan? Kalau kemasukan penyakit nasab, tandanya fathah. Tandanya kasroh. Kalau kemasukan penyakit jar, juga kasroh. Jadi tidak ada jama' muannats salim yang di fathah. Kecuali di bahasanya sebagian orang Arab. Paham kan? Sebagian suku Arab dia fathah. Tapi itu bukan bahasa yang digunakan. Paham kan? Bukan bahasa yang digunakan di Quran. Bukan bahasa yang digunakan di hadits. Bukan bahasa yang digunakan di resmi. Kegiatan resmi. Paham kan? Tapi jadi ini yang resminya. Kalau jama' muannats salim, harokatnya cuma dua. Kalau bukan dhammah maka dia kasroh. Kalau dia di rofa, maka dhammah. Kalau dia di nasab dan di jar, maka kasroh. Itu jama' muannats salim. Paham ini? Misalnya, Maryamat. Kalau kemasukan ja'a, kalau khusus perempuan, ja'anya tambahkan tak sukun. Karena tanda kalau itu perempuan. Supaya beda dengan jamak mudzakkar. Kalau jamak mudzakkar salim kan jamak laki-laki. Maka tidak perlu tambah tak. Ja'at
harus ja'a. Tapi kalau jamak muannas salim, ciri-cirinya mereka tambahkan tak supaya beda. Supaya apa? Beda. Jadi sudah beda lafadznya. Jamak mudzakkar salim waw ya, waw nun ya nun. Jamak muannas salim alif ta. Penyakitnya juga khusus ja'a tambahkan ta. Nanti akan kita tahu di tahap terakhir itu insya Allah. Cuman sekarang dari awal supaya terbentuk dulu. Coba. Maryamat ja'at. Paham kan? Ja'at Maryamatun. Ro'a itu. Ya? Ja'at. Ya? Bi muslimatun. Bi. Ya? Ja'at. Ro'a itu. Sepertinya ada tak. Indah Fahri. So'imat. Ja'at. Ro'a itu. Bi. Apa? Tin. Kalau enggak ada alnya, tanwin, tanwin. Jadi kalau enggak ada al, ini Maryam, kalau enggak ada alnya, tin, tun, kan begitu. Kalau ada alnya, baru tu, ti. Tanwin, tanwin, kan isim. Isim, tanwin tandanya. Paham ini saudara? Sampainya Fahri? Paham, paham, yakin. Siapa namanya itu? Faiz, misal ada perempuan, namanya Faizat. Faizat. Ja'at. Min. Ja'at. Ro'a itu. Berarti tandanya. Rofa'nya dhammah. Nasobnya kasroh. Jernya kasroh. Jelas berarti? Jelas. Siapa yang belum jelas? Ada. Kita hapus lagi. Hapus lagi. Apa sekarang? Apa sekarang? Hah? Apa? Jamak taksir. Kalau ini paling mudah sedunia. Iya, termudah sedunia ini. Jamak taksir. Apa itu jamak taksir, Ustaz? Nah, dan atau. Kata menunjukkan lebih dari 2 laki-laki atau 2 perempuan. Paham kan? Dengan ciri berubah bentuk mufradnya. Apa cirinya dia? Berubah bentuk mufrad. Karena cuman berubah bentuk mufradnya, maka tandanya sama dengan isi mufrad. Kan cuman berubah. Hanya berubah bentuk mufradnya. Iya kan? Misalnya rojulun. Hanya apa? Apa jadinya? Menjadi rijalun. Kan dari sini ke sini hanya apa? Berubah bentuk mufrad. Jadi hanya berubah bentuk mufrad. Tidak ada ketentuan di akhirnya tambah alif, nun, ya, nun, waw, nun. Tidak ada kan? Jadi hanya berubah bentuk mufradnya. Karena hanya berubah bentuk mufradnya, maka tanda bacanya sama antara mufrad dan jamak taksir. Paham ini? Makanya dia paling mudah. Ingat tadi tandanya isi mufrad. Isi mufrad kalau di rofa apa tandanya? Hah? Apa? Dhamma. Kalau di nasab? Fathah. Kalau di jer? Sama. Coba. Rojul ja'a. Rojul ja'a. Ulang. Ulang. Rojul
Baru rojul pergi bilang rijal. Terlalu tergesa-gesa. Ulang, rojul ja'a. Ro'a itu. Bi. Rijal ja'a. Ulang. Ro'a itu. Ro'a itu. Bi. Kasih sama. Paham kan? Sekarang, misal contoh lain lagi. Ya. Waladun. Walad. Jamak taksirnya berubah bentuk mufradnya menjadi aulad. Aulad. Coba ja'a walad. Bi. Ro'a itu. Akof. Aulad. Bi. Aulad. Bi. Ro'a itu. Apa walad? Aulad. Kita sudah pergi dari Kendari ini. Sekarang kita di Makassar. Maksudnya bukan lagi walad. Aulad. Aulad. Ro'a itu. Aulad. Terus. Aulad. Ro'a itu. Min. Bi. Ja'a. Begitu harokatnya. Paham ini? Jelas seperti ini? Itu perubahannya. Sama, tidak ada bedanya. Paham Mas? Yakin? Baik, sudah. Apa lagi? Habis waktu ya? Sudah dulu? Kita baca situ coba. Jadi baru isim. Kolom pertama ya, al-asma wal af'al. Itu nama isim dan fi'il, itu yang di tahap pertama. Nama isim dan fi'il yang berubah. Kolom kedua al-marfu. Jadi sini ya, isim nanti mufrad kemudian jalan ke samping, bukan ke bawah. Jalannya apa? Ke samping, ya. Jadi kolom kedua marfu yang dirofa. Di bawahnya marfu ada misil, contoh, alamah, ada tanda. Nah, di bawahnya marfu ada dua kolom. Ada contoh dan ada tandanya. Kolom ketiga mansub. Di bawahnya mansub ada misil dan ada alamah, ada contoh dan tanda. Kolom berikutnya al-majrur. Setelah majrur, di bawahnya ada misil, contoh dan ada tanda. Kemudian berikutnya yang terakhir, kolom terakhir. Kolom yang terakhir, itu kolom yang kelima, majzum. Di bawahnya kata majzum, ada misil dan ada tanda. Jadi di situ akan datang nanti. Misalnya contoh, ismul mufrad. Ismul mufrad. Misil contohnya, jadi begitu susunannya. Misil contohnya, ja'al waladu. Jadi al-waladu isim mufrad. Marfu. Kan begitu ke atas. Al-waladu isim mufrad. Ke samping. Isim mufrad. Marfu. Paham kan? Alamatu tandanya dhamma. Paham ini? Jelas ini? Karena ini adalah ringkasan. Diringkas. Ma'al mansub. Mithil ra'aitul walada. Begitu masuk langsung begitu. Ra'aitul walada. Al-walada isim mufrad. Mansub alamah tandanya al-fathah. Paham ini kolomnya? Jelas ya? Tapi kita butuh papan awalnya. Kalau kita langsung begitu pusing. Paham ya? Jelas ini? Sekarang kita langsung majrur. Al-majrur mithil isim mufrad marartu bil waladi. Marartu bil waladi mithil contohnya. Al-waladi isim mufrad majrur. Alamah tanda jernya kasro. Paham kan? Majzum. Mithil kosong pas isim mufrad.
Kosong contoh, kosong tanda. Kenapa? Tidak ada isim yang di jazm. Makanya kosong. Paham ini? Makanya apa? Kosong. Jelas ini? Nah itu dulu satu. Nanti besok kita lanjut baru kita baca lagi isim mutsanna. Paham kan? Baca lagi isim mutsanna. Tapi lanjut dulu setelahnya. Iya. Lanjut dulu setelahnya. Insya Allah mudah-mudahan besok bisa selesai. Ini tabelnya. Tapi kalau tidak bisa selesai tidak apa-apa. Biasanya juga 3 kali pertemuan juga tidak apa-apa. Paham kan? Tergantung pemahaman. Ada pertanyaan? Oh, Masya Allah. Apa? Maryam itu kan masuk di isim yang tidak bertanwin. Apakah ketika saya ubah Maryam menjadi Maryamat, masih nama? Masih nama perempuan? Enggak lagi. Karena Maryamat, kalau sudah jadi jamak muannats salim, bukan lagi nama perempuan. Dia cuma maknanya adalah banyak perempuan yang bernama Maryam. Siapa? Ya banyak. Beda kalau Maryam, nama perempuan. Kalau Maryamat, banyak perempuan yang bernama Maryam. Bukan nama perempuan. Sudah berubah. Nah, makanya ketika antum ditanya, Maryamat, siapa Maryamat? Tidak tahu. Yang penting perempuan yang bernama Maryam. Nah, jadi berubah bentuknya. Bukan lagi nama perempuan. Nah, nanti di buku berikutnya lagi insya Allah. Ada lagi? Tidak? Alhamdulillah. Subhanakallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.